tertuju pada pojok barat daya SPBU. Loh, kok ada sosok berwujud kayak pocong? Inilah sosok hantu yang bisa dibilang paling populer dan paling menyeramkan di Nusantara. Hantu satu ini adalah hantu pocong. Indonesia dengan mayoritas muslimnya, yang mana busana kematian masyarakatnya adalah kain kafan yang berbentuk pocong. Mungkin menjadi faktor utama kenapa hantu satu ini begitu menyeramkan. Dan pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka itu. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini, khususnya di Sumatera dan Jawa. Yuk kita bincangin hantu menyeramkan satu ini. Pocong seringkali mewarnai cerpen atau roman yang bertema horor. Dalam perfilman horor kita, pocong paling sering kali dihadirkan sebagai cerita utama sebuah film. Bisa disaksikan dengan banyaknya film horor dengan judul pocong. Banyaknya industri perfilman yang mengangkat tema hantu ini, termasuk juga sinetron, pertunjukan karnival, atau tontonan masyarakat lainnya. Ya karena di masyarakat kita sendiri begitu banyak cerita atau mitos yang sudah turun-temurun yang berkisah tentang pocong ini. Lalu seperti apa kisah-kisah yang berkembang di masyarakat kita hingga benar-benar dipercaya keberadaannya? Sebelum saya bincangin tentang cerita-cerita hantu pocong yang berkembang di masyarakat kita, ini adalah pengalaman pribadi saya dan baru kemarin saja. Dan ini benar-benar pengalaman pertama saya. Ceritanya, saya, istri, dan anak saya yang masih kecil, setelah selesai acara tahlilan di rumah teman, 5 hari wafatnya orang tuanya, bergegas pulang karena sudah malam. Naik motor metik, mampir SPBU untuk mengisi BBM. Singkat cerita, setelah BBM sudah terisi, sebelum starter motor, tak sengaja pandangan saya tertuju pada pojok barat daya SPBU. Loh, kok ada sosok berwujud kayak pocong? Sangat jelas. Saya coba pastikan beberapa waktu. Hingga saya gemeteran, keringat dingin, bulu kuduk berdiri. Ya, benar-benar membuat saya shock. Hingga istri pukul pundak saya. Sudahlah, tanpa banyak kata-kata, saya langsung tancap gas. Sepanjang perjalanan, pikiran saya kemana-mana. Pikiran dipenuhi ketakutan dan keheranan. Sampai rumah baru sang istri saya ceritain. Entah ini halusinasi atau delusi saya karena lapar, campur capek, atau karena keseringan nonton horor ini, entahlah. Yang jelas, ini pengalaman pertama saya menyaksikan yang supranatural begituan. Kalau memang sosok begituan benar-benar ada, mungkin bisa channel ini membuat tim pemburu makhluk-makhluk astral. Kembali ke cerita saya tadi, sampai rumah saya nyalakan AC dengan saya atur paling dingin untuk menghilangkan keringat saya karena takut ke kamar mandi untuk mandi. Saya nyalakan semua lampu rumah. Saya nyalakan TV, buka YouTube agar bisa tenang dan tertidur. Sampai beberapa hari saya masih begitu terbayang-bayang. Dan saya sadari disitulah batas keberanian saya. Kembali ke mitos-mitos hantu pocong yang berkembang di masyarakat kita. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Nah, jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan, maka setelah 40 hari jenazah akan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan tersebut dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Ini di Sidoarjo, ada pocong yang menaiki andong atau delman, tepatnya kisaran 2007-2008. Warga Sidoarjo dihebohkan dengan cerita pocong ini. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam, dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian 2 pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Rumor lain mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib.
Lalu ada juga mitos pocong merah. Ini adalah hantu pocong yang paling menyeramkan. Ini adalah pocong merah dari arwah yang dendam. Pocong satu ini sangat agresif, lebih mungkin menyerang orang hidup. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematiannya yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Mitos yang berkembang, pocong merah adalah atasan atau pemimpin dari pocong. Lengser wengi sliramu dumake. Lalu ada teror pocong duloh, ditulis oleh pria Lebak, Banten bernama Ahmad Masrori. Dia mengklaim sosok pocong duloh adalah kisah pocong asli dari tanah Banten. Dan cerita jenazah yang lupa dibuka tali kafannya terbilang stereotip dan agak ambigu menurutnya. Dan duloh memang bukan nama sebenarnya, ada nama aslinya yang tidak boleh diucapkan. Sebut saja duloh ini memiliki ilmu ajian Pancasona yang membuatnya kebal dan sulit mati. Alkisah, duloh semasa hidupnya kerap disiksa oleh sarkam. Dia tidak senang dengan duloh, akhirnya disiksa dan pernah sampai mati. Kepalanya dipukul, tapi ketika pagi tiba, duloh malah sedang mencangkul sawah. Sudah mati berkali-kali, tapi hidup lagi. Duloh punya hubungan sama Rara, anak juragan Raden Jaya. Duloh sempat dibunuh lalu dikubur, tapi besoknya sudah mencangkul sawah. Hingga ada seseorang dukun yang mampu membunuhnya dengan menancapkan keris ke perutnya, lalu dibungkus dengan kain putih dan mayatnya dibuang ke lembah Rara. Namun, duloh bangkit menjadi pocong ketika tak sengaja ditemukan oleh seorang warga yang melepas keris yang menancap tersebut. Ia bergentayangan dan meneror warga desa Bojong Pinang. Kira-kira demikian kisahnya. Lalu pocong gundul Walisdi. Ini juga mengeklaim sebagai kisah asli hantu pocong di tanah Jawa. Tak kalah menyeramkan, Walisdi ini bersekutu dengan Banaspati. Semasa hidupnya Walisdi begitu dendam kepada dunia karena pahitnya hidup. Sehingga Walisdi memutuskan untuk menekuni ilmu hitam dan mengikat perjanjian dengan jin Banaspati demi hidup abadi sebagai pocong gundul. Ketika ia meninggal, Walisdi harus memenuhi janjinya. Setiap tengah malam, Walisdi yang sudah menjadi pocong gundul mengetuk-ngetuk pintu rumah. Si pocong gundul meminta dilepaskan tali ikatan bagian atasnya. Satu persatu rumah di dusun yang ada di selatan Yogyakarta disatroninya. Pocong gundul Walisdi ini tertulis dalam buku kisah tanah Jawa Pocong Gundul. Pengalaman retrokognisi oleh penulisnya ini sampai difilmkan dengan judul yang sama dengan judul buku tersebut. Kisah-kisah di atas hampir mirip dengan kisah pada film Pocong The Origin. Seorang pembunuh berantai yang punya ilmu hitam yang sulit mati, yang mengharuskan anaknya untuk mengantarkan jenazah sang ayah untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun karena banyaknya gangguan termasuk gangguan gaib, hingga akhirnya jenazah ayahnya tak bisa dimakamkan. Si anak memutuskan untuk membawa terus jenazah ayahnya yang abadi menjadi pocong, dan film berakhir. Nah, dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, memang begitu banyak versinya. Namun antara kisah satu dengan kisah lainnya, ada beberapa titik kesamaan. Percaya tidaknya, kembali ke kita masing-masing. Tinggalkan uret-uretan di kolom komentar, kita diskusikan di sana. Lain kesempatan mungkin bisa kita bincangin lagi mitos satu ini. Maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat atau kurang lengkap.
Terima kasih yang setia menonton hingga akhir. Terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.